Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Piano Maya dengan PN 0227221113, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Harun Ternate kelas 4A. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Suito SEMI AK JSLS JSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas fenomenologi ini di hadapan teman-teman semua melalui presentasi virtual ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu fenomenologi, mulai dari fenomenologi menurut Smith hingga pada contoh metode penelitian fenomenologi. Langsung saja, fenomenologi yang artinya apa yang kita rasakan secara indrawi tidak terlalu sama dengan yang kita maknai. Fenomenologi ini bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomenologi tersebut. Nah, seringkali apa yang kita rasakan sebagai indrawi akan berbeda dengan apa yang kita maknai. Fenomenologi ini mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita perceive atau secara indera, tetapi juga mencoba mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Nah, berdasarkan penjelasan Stanford's Encyclopedia of Philosophy, fenomenologi ini adalah studi tentang struktur kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Nah, struktur sentral dari sebuah pengalaman adalah intensionalitasnya yang diarahkan pada sesuatu, karena pengalaman itu adalah suatu objek. Sebuah pengalaman diarahkan pada suatu objek berdasarkan konten atau maknanya, atau yang mewakili objek bersama dengan kondisi yang memungkinkan yang sesuai. Nah, fenomenologi ini sebagai suatu disiplin berbeda tetapi terkait dengan disiplin utama lain dalam filsafat seperti ontologi, epistemologi, logika, dan etika. Nah, apa sih itu riset atau penelitian fenomenologi? Nah, jadi penelitian fenomenologi ini berakar pada psikologi, pendidikan, dan filsafat. Tujuannya adalah untuk mengekstrak data paling murni yang belum pernah dicapai sebelumnya. Nah, terkadang peneliti itu membuat catatan pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari subjek. Hal ini dapat menambah kredibilitas data serta memungkinkan peneliti menghilangkan pengaruh ini untuk menghasilkan narasi yang tidak bias. Nah, ada dua pertanyaan besar yang kerap dipakai dalam metode ini, yakni apa sih pengalaman subjek terkait dengan fenomena? Faktor apa yang mempengaruhi pengalaman dari fenomena itu? Nah, seorang peneliti itu juga dapat menggunakan pengamatan seni dan dokumen untuk membangun makna universal dari pengalaman saat mereka membangun pemahaman tentang fenomenologi tersebut. Nah, kekayaan data yang diperoleh dalam penelitian fenomenologi membuka peluang untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, berikut ini adalah contoh penelitian fenomenologi. Mulai dari judul penelitian. Judul penelitiannya itu pengalaman mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester, termasuk perasaan, pemikiran, dan tindakan yang mereka alami selama proses tersebut. Nah, metode penelitian yang pertama itu partisipan. Mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi dengan beragam latar belakang dan jurusan akan menjadi subjek penelitian. Dipilih beberapa mahasiswa dengan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap fenomena yang diteliti, atau yaitu mahasiswa yang memiliki pengalaman menghadapi ujian akhir semester secara langsung. Pengumpulan data. Yang kedua itu pengumpulan data.
Penelitian akan melakukan wawancara mendalam dengan masing-masing mahasiswa untuk memahami pengalaman mereka secara lebih mendalam. Wawancara akan berfokus pada pertanyaan terbuka yang memungkinkan mahasiswa untuk menceritakan pengalaman mereka dengan bebas. Nah, yang ketiga yaitu analisis data. Data dari wawancara ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola pengalaman yang berbeda. Peneliti akan mencari kesamaan, perbedaan, dan esensi umum yang muncul dari narasi mahasiswa. Metode yang keempat yaitu interpretasi. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk memahami makna dan signifikansi dari pengalaman mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester. Peneliti akan mencoba memahami sudut pandang mahasiswa dan mengidentifikasi perasaan, pemikiran, dan tindakan yang relevan selama periode tersebut. Hasil penelitian yang terakhir yaitu hasil penelitian. Jadi, penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman mahasiswa saat menghadapi ujian akhir semester. Hasil ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang stres akademik, strategi menghadapi ujian, dan dukungan yang diperlukan oleh mahasiswa selama masa ujian. Nah, selanjutnya menurut fenomenologi Husserl ini adalah sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama. Secara literal, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subjektif, atau tentang bagaimana kita menghadapi segala sesuatu di sekitar kita. Setiap orang pada dasarnya pernah melakukan praktik fenomenologi. Nah, ketika Anda bertanya, apakah yang aku rasakan sekarang? Apa yang sedang kupikirkan? Apa yang akan aku lakukan? Itu maka sebenarnya akan melakukan kita sedang melakukan fenomenologi, yakni mencoba memahami apa yang kita rasakan, pemikiran, dan apa yang akan kita lakukan dari sudut pandang orang pertama. Nah, dengan demikian, fenomenologi ini adalah upaya untuk memahami kesadaran dari sudut pandang subjektif orang terkait. Pendekatan ini tentu saja berbeda dengan pendekatan ilmu pengetahuan saraf yang berusaha memahami cara kerja kesadaran manusia di dalam otak dan saraf, yakni dengan menggunakan sudut pandang pengamat. Neuroscience lebih melihat fenomena kesadaran sebagai fenomena biologis, sementara deskripsi fenomenologis lebih melihat pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama. Walaupun berfokus pada pengalaman subjektif orang pertama, fenomenologi tidak berhenti hanya pada deskripsi perasaan-perasaan inderawi semata. Pengalaman indera hanyalah titik tolak untuk sampai makna yang bersifat konseptual meaning yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri. Makna konseptual itu bisa berupa imajinasi, pikiran hasrat, ataupun perasaan-perasaan spesifik ketika orang mengalami dunianya secara personal. Nah, di dalam fenomenologi, konsep makna atau meaning adalah konsep yang sangat penting. Nah, makna demikian ditulis oleh Smith tentang Husserl adalah isi penting dari pengalaman sadar manusia. Pengalaman seseorang bisa sama, seperti ia bisa sama-sama mengendarai sepeda motor. Namun, makna dari pengalaman itu berbeda-beda bagi setiap orang. Maknalah yang membedakan pengalaman orang satu dengan pengalaman orang lainnya. Makna juga yang membedakan pengalaman yang satu dan pengalaman lainnya. Suatu pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran juga karena orang memaknainya. Hanya melalui tindak memaknailah kesadaran orang bisa menyentuh dunia sebagai suatu struktur teratur dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namun begitu, menurut Husserl, makna bukanlah objek kajian ilmu empiris. Makna adalah objek kajian logika murni. Pada era sekarang, logika murni ini dikenal juga sebagai semantik
Makna dalam arti ini, fenomenologi adalah suatu sintesis antara psikolog, filsafat, dan semantik atau logika murni. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.